Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali melanjutkan materi. Kali ini membahas bab baru, yaitu tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan hereditas, merupakan penurunan sifat dari induk, yaitu dari orang tua, kepada keturunannya atau kepada anak. Jadi misal ayah kamu punya kulit sawo matang. Nah, sifat kulit sawo matang itu diturunkan kepada anaknya, yaitu kamu, gitu. Itu atau warna rambut atau warna mata atau bentuk tubuh, itu semua termasuk dari penurunan sifat dari orang tua kepada anak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu kita sebut sebagai genetika. Nah, sifat-sifat yang diwariskan itu berasal dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan sudah pernah kita bahas pada bab 1 tentang reproduksi manusia, yaitu sperma, dan sel kelamin betina itu sel ovum. Jadi ketika bertemu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, itu ada sifat-sifat yang dicampurkan, yang diwariskan. Nah, hasilnya itulah yang membentuk karakter pada diri kalian masing-masing, baik itu sifat dalam bentuk tubuh, warna rambut, atau warna mata, warna kulit, dan sebagainya. Nah, dari sel ini, bagian yang paling berperan itu sebenarnya ada di dalam inti sel atau di dalam nukleus yang kita sebut dengan sebagai kromosom. Nah, kromosom itu disebut bisa membawa sel, bisa membawa sifat karena di dalamnya terdapat genetik atau gen yang merupakan senyawa kimia pembawa sifat. Ini kalian bisa lihat di gambar. Jadi kalau yang sering dengar istilah DNA itu protein, ya, protein yang menyusun sifat-sifat ini, dia tersusun diikat dengan sangat erat membentuk yang namanya gen. Nanti gen-gen itu akan terkumpul di dalam kromosom. Ini yang bentuknya kayak gunting, ini kita sebut sebagai kromosom. Nah, kromosom ini letaknya ada di dalam inti sel. Jadi ada DNA ini akan diikat, dikumpulkan, dibuat dalam bentuk untai panjang, yaitu gen. Nanti gennya dirapihkan kembali, ditempatkan di dalam kromosom. Kromosom letaknya ada di dalam inti sel. Oke, itu tentang letak dari si kromosom, gen, dan DNA. Kita bahas tentang kromosomnya. Oke, kromosom tadi sudah disinggung di awal, dia terletak di dalam inti sel atau nukleus. Nah, kromosom secara struktur itu dibedakan jadi dua bagian. Ada bagian kepala atau kita sebut sebagai sentromer, dan ada bagian lengan. Ini lengannya, ini kepala, ya. Ini gambarnya. Nah, ini genetik dan DNA yang terpilih membentuk gen, dan gennya itu ada di dalam kromosom. Nah, ini kromosom ada di dalam inti sel. Di dalam kromosom terdapat gen, ya. Gen itu apa? Gen itu adalah senyawa kimia pembawa sifat. Apa sih pembawa sifat itu? Sifat itu yang di sini yang kita bahas adalah kayak warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Nah, kromosom di dalam tubuh manusia itu ada dua macam. Ada kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom, dan kromosom kelamin atau yang kita sebut sebagai gonosom. Kromosom tubuh itu dilambangkan dengan A besar, itu fungsinya adalah menentukan sifat suatu organisme, baik bentuk tubuh, warna rambut, buahnya bagaimana, atau warna kulitnya bagaimana. Sedangkan kromosom kelamin itu kalau betina itu XX, kalau laki-laki atau jantan itu ada XY. Ini fungsinya adalah menentukan jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki dan betina walaupun sama-sama manusia, yang berbeda hanya di kromosom kelaminnya atau gonosomnya. Kalau perempuan XX, laki-laki XY. Dan jumlah kromosom tiap organisme itu berbeda. Manusia dengan kera itu berbeda. Manusia dengan simpanse itu juga berbeda. Manusia dengan ikan jumlah kromosomnya berbeda. Untuk manusia itu ada 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Jadi ada 23 pasang, ya. 22-nya kromosom tubuh dan 1 pasangnya adalah kromosom kelamin. Oke, kita bahas. Ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Ada istilah genotip, fenotip, homozigot, dan heterozigot. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak dari luar dan dilambangkan dengan huruf. Misal di sini, ini ada bunga mawar merah. Nah, bunga mawar merah kita lambangkan dengan M besar. M besar inilah yang disebut sebagai genotip, ya. Genotip
Mawar putih kita lambangkan sebagai M kecil, ini yang kita sebut sebagai fenotip. Lalu ini yang kita sebut sebagai genotif juga. Lalu ada istilah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar dan dapat diamati oleh panca indera. Jadi kamu bisa ngelihat, kamu bisa ngerasain, kamu bisa mencium. Itu yang kita sebut sebagai fenotip. Misalnya di sini mawar merah. Mawarnya berwarna merah. Merah ini kan bisa kelihatan. Nah, ini yang kita sebut sebagai fenotip. Mawar putih, dia warnanya putih, kita bisa lihat, maka ini yang kita sebut sebagai fenotip. Lalu merah muda, ini juga kita sebut sebagai fenotip. Tapi kalau M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil ini kita sebut sebagai genotip. Lalu ada istilah homozigot. Homozigot itu adalah pasangan gen yang sama. Maksudnya apa? Nih kamu lihat ada M besar kan sama-sama M besar, maka ini kita sebut sebagai homozigot. M kecil sama-sama M kecil, maka ini kita sebut sebagai homozigot. Lalu ada heterozigot. Apa sih heterozigot? Heterozigot itu adalah pasangan gen yang berbeda. Misal ini nih, M besar, M kecil, sama-sama M, tapi yang satu M besar, yang satu M kecil, maka ini kita sebut sebagai heterozigot. Oke, itu 4 istilah awal dalam pewarisan sifat. Silakan kalian catat dan bertanya jika ada yang membingungkan sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya.